Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil. Saya juga hanya gembira Ji. Sudah berlebaran Pak Imam ini. Ini kan sudah 29 bahkan ini sudah ini. Ya. Nah, kena 29 kan saya ini kenapa saya gembira memang kan. Ya. Jangan sampai itu tarwi yang tadi itu tariku terakhir. Iya. Jadi saya daripada jadi saya bilang kalau memang saya salah mohon Pak Kiai maafkan. Ya. Artinya saya dan juga pendengar di rumah bukan berarti saya duluan ini berarti saya apa lagi ini dari mana lagi dia itu begini. Tapi hanya saya rasa gembira saja karena saya ingat Pak Kiai kemarin malam apakah berapa malam atau kita akhirnya apa namanya bertakbir bertahmid itu. Jadi itu kan saya hanya rasa bahasanya orang pintar antusias apa? Hanya gembira semangat, saja. Semangat. Ya. Bahwa ini kan dibilang Pak Kiai bahwa ini kan hanya rasa gembira bahwa saya bisa menyelesaikan ibadah puasa satu Ramadan bulan Ramadan. Apakah dia 29 atau 30 itu saya tidak tahu. Yang penting kapan saya satu Syawal saya mau sembahyang ini. Sudah tahu? Sudah benar. Tapi begini, sebelum kita ini saya minta ini penjelasan kira-kira mau Ramadan ini. Soalnya masih ada itu yang itu Bapak itu hari dia tanya itu mandi sabar bagaimana kan tidak selesai jawabannya nanti saya tanya biar terakhir biar saya tanya itu bagaimana kan mandi safar. Jadi mandi safar itu kalau dilihat dari hukumnya itu namanya mubah. Dilakukan. Orang melakukannya tujuannya adalah untuk menolak bala. Nah, tidak bertentangan dengan kemudian itu membersihkan diri. Memang pernah Imam Qushairi pada saat anaknya sakit. Imam Qushairi. Sehingga dia khawatir terhadap anaknya. Makanya saya mengatakan, apakah kamu tidak dapat ayat-ayat Al-Qur'an tentang ayat-ayat yang dimulai dengan salamun. Ada 7. Ternyata setelah dia cari Imam Qushairi, dia temukan 6 ayat itu, kemudian dia tulis lalu dimasukkan dalam lalu diminumkan anaknya. Alhamdulillah dengan tidak Allah sembuh penyakitnya. Apa itu ayat itu? Ada 7. Salamun qala mir rabbir rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha halin. Salamun hiya hatta matla'il. Ini ternyata inilah ayat yang dijadikan doa, dijadikan bacaan pada saat orang juga termasuk dalam mandi safar. Memohon keselamatan dari Allah. Itu yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Imam Qushairi terhadap anaknya yang dikena penyakit. Jadi kalau begitu jelaslah sudah penjelasan Pak Kiai walaupun sesingkat ini. Mudah-mudahan poda itu aman saja. Amannya Aco kau dengar minta di penjelasan. Jadi dan jangan lagi tanya sama saya tidak tahu itu jawabannya. Pak Kiai sudah jawab. Jadi itu boleh mandi kalau Anda mau. Kalau Anda tidak mau, tidak juga apa-apanya. Yang jelas ada kata kunci sesuatu yang baik yang semuanya itu mengharapkan ridha Allah dan ridha Rasulullah Muhammad SAW atas syafaatnya, maka bahasa tafadhal boleh persilahkan. Anda memilih tafadhal ada katanya orang Inggris silakan. Bukan please. Saya kira please. Silakan Anda. Jadi bahasa kuncinya tadi aman sege, amannya Aco, bapaknya Aco, dibilang Ustaz itu boleh. Jadi tidak saja itu mandi safar dengan ayat tadi, tapi dibilang Pak Kiai, dia bisik-bisik sama saya tadi, semua ayat dalam Al-Quran itu
punya kemuliaan tersendiri Insya sendiri Allah. dan tinggal Anda memilih dan memilah. Oke. Tapi begini, Ya. saya mohon maaf ini Pak Kiai Ya. dengan pendengar. Saya sudah takbir nih. Saya sudah Allah Akbar waktu tadi itu. Ya. Jadi begini, sebelum kita akhiri, sebelumnya saya juga dengan Pak Kiai, Iya. ya, mohon maaf kepada pendengar. Iya. Bila dalam acara sebulan ini subuh ini Iya. ada yang keseleo, Ada yang salah. ada yang salah, dan utamanya Ya. kepada para ilmuwan, Iya. para kiai, para ustaz, para lama. ya, utamanya kalau Pak Kiai ini Pak Imam itu saya salah baca. Ya. Jadi mohon kiranya dimaafkan, dan juga tidak lupa petugas RRI Kendari, Iya. utamanya Kepala RRI Kendari. Iya. Mohon maaf bila dalam penampilan penyampaian informasi ini tidak seperti yang Bapak Kepala RRI dan semuanya harapkan. Iya. Dari ujung rambut ujung kaki kami mohon dimaafkan. Termasuk Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian betul Agama sekali, beliau sebagai sponsor dan leading dan sector sekaligus Pak Kakanwil ya, mohon kritik dan sarannya. Kita ini namanya umat gitu, dan sampai salah toh. Apalagi seperti orang Bugis itu dia mengatakan Pak bisa ngasih liwat tasidap. Iya nih. Ada yang ditahu oleh pendengar kita, tapi kita ternyata tidak tahu. Iya, menurut dia asing. Mereka salah tak. Jadi dan yang paling potensi salah itu yang banyak bicara. Orang yang mendengar itu belum tentu dia salah. Dia mendengar, dia hanya mendengar saja yang bicara. Dan mohon maaf juga ya kepada semuanya lah. Iya. Utamanya pribadi dan pribadi Pak Kiai. Insyaallah. Semuanya, utamanya Pak Kepala RRI, LP RRI Kendari dengan semua krunya, stafnya, dan alhamdulillah fasilitasnya cukup kita nikmati betul. Dan sekali lagi kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, pribadi Bapak Haji Muhammad Saleh. Ya, apakah kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu kalau yang benar dari Allah, kalau yang ada salah dari kita, dan semoga yang benar ini bisa bermanfaat kepada para pendengar kita, sehingga semua akan mendapatkan kenikmatannya. Di RRI juga akan mendapatkan keberkahannya, Kementerian Agama akan mendapatkan keberkahannya, karena ini adalah salah satu media dakwah yang kita manfaatkan dengan baik untuk umat. Amin. Tapi begini, kita mau lebaran ini, tahu? Mau pergi di lapangan. Nah, sekarang begini, itu kalau di lapangan di lapangan itu kan apakah bukan di lapangan di musik, apakah Idul Fitri? Kan imam kan sembahyang kan yang 2 rakaat. 2 rakaat itu. Baru khutbah juga 2 kali kah? 2 kali juga kah? Oh iya kah? Nah, sekarang bagaimana kan 2 rakaat? Begini, tunggu dulu. Begini. 2 rakaat, tetapi kalau imam sudah baru rakaat pertama selesai, dia duduk mau naik dari rakaat kedua, sudah gulung-gulung itikaf sudah jalan nih. Utamanya itu orang itu ibu-ibu di rumah. Maksudnya dia cepat-cepat makasih panas di contohnya, kata air contohnya. Gimana kayak itu? Jadi apakah masih dalam kondisi bagaimana kah? Jadi sepakat para imam mazhab mengatakan bahwa khutbah itu 2. Khutbah itu 2. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Khutbah pertama dan baik khutbah pada salat Jumat, salat Id, bahkan salat-salat yang lain seperti khutbah pada khutbah wuku, khutbah istisqa, itu. Nah, makanya selalu diingatkan biasanya bila mengingatkan bahwa Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat dan disempurnakan dengan 2 khutbah. Karena itu apabila khutbah dibacakan maka didengarkan baik-baik, jangan ada yang beranjak, jangan ada yang berbicara-bicara, karena itu adalah bagian dari salat. Itu biasa dibilang diamlah oleh kamu dan dengarlah oleh kamu.
Bahkan kalau yang terkait dengan Jumat ini juga tidak apa-apa kita Jumat, karena ternyata memang masih banyak juga saudara-saudara kita. Kalau orang khutbah dia masih cerita, masih merokok, selesai khutbah kamu baru masuk masjid. Boleh kalau pun masjidnya di luar, tetapi tetap harus mendengar. Karena apa, ada hadis yang katakan, Inna yaumil jum'ati sayyidul ayyam, hajjil fuqara, wa idul masakin. Itu hari Jumat itu penghulunya hari. Penghulunya hari. Ya. Kemudian dikatakan hari rayanya orang miskin, hari hajinya orang fakir. Hari raya. Fuqara wa idul masakin. Iya. Lalu mengatakan al khutbatu fiha makana rakaatain. Khutbah itu adalah pengganti dari 2 rakaat. Makanya Pak idza sahidal khatib alal mimbar yakhutub fala yatakallam wa man takallam. Kalau khatib sudah naik di mimbar, jangan berbicara-cara, jangan bercakap-cakap lagi urusan luar, urusan. Iya. Paman takallam fakadalaga wa malaga fala juma'atalah. Siapa yang masih berbicara-bicara, bercakap-cakap pada saat orang sudah khutbah, maka itu dianggap sama dengan tidak ada Jumatnya. Iya. Makanya dianjurkan kepada jemaah kita diingatkan. Itulah sebabnya di zaman dulu kalau Bilal itu sudah azan, sebelum khatib itu muncul di atas untuk baca, dia ingatkan itu hadis itu. Iya betul. Biasa memutar itu Bilal. Iya, Bilal, ya. Ya ma'syaral muslimin rahimakumullah. Inna yaumil jum'ati sayyidul ayyam, hajjil fuqara wa idul masakin, al khutbatu fiha maka raka'atain fa isa sahidal khatib alal mimbar yatub wala yatakallam wa takallam faqad laga wa man laga fala juma'atalah. Tapi orang yang tidak tahu apakah dia bilang itu berputar seperti gasing. Dia memberi peringatan. Iya. Tapi yang jelas yang kita harapkan ini agar jamaah nantinya Idul Fitri, juga nantinya seperti Idul Adha. Yang penting Idul Fitri ini itu jamaah jangan dulu tinggalkan tempat sebelum khatib turun dari mimbar. Jangan beranjak, jangan bercakap-cakap. Nah, biasanya ada 2 yang muncul kita di sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau dia tidak tinggalkan tapi dia ngobrol juga. Malah ada yang tidak ngobrol, malah memang dia sudah pulang. Kalau sudah selesai assalamualaikum digulung tikarnya baru dia berdiri pergi. Padahal dikatakan jangan dulu beranjak sebelum khatib turun dari mimbar. Jadi kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, mari kita menyambut Idul Fitri. Mudah-mudahan dia menimbulkan kesan yang tidak akan terlupakan, menempatkan kenangan-kenangan yang betul bermakna dalam hidup kita. Tapi sempurnakanlah, karena pada saat itu setelah kita pulang dari melaksanakan Idul Fitri, sudah ada surah mengatakan, wahai umat muslim yang telah melaksanakan ibadah puasa, kembalilah ke rumah masing-masing, segala dosa dan dosa diganti dengan pahala dan seterusnya. Jangan sampai kita bubar belum itu kita tidak dapat seruan itu, tidak dapat doanya itu. Dan begini, itu kan kita sudah tadi bicara khutbah gitu. Nah, tetapi bagaimana kalau dalam apakah bahasanya tata cara apakah itu rakaat pertama takbir. Rakaat kedua takbir lagi. Bagaimana kajiannya? Yang memang dianjurkan bahwa sholat Idul Fitri itu kita bertakbir 7 kali pada rakaat pertama, kemudian dia kepada kedua, tetapi selain dari takbiratul ihram. Jadi niat dulu sholat sunnatul Idul Fitri rakaat ini ada ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Jadi terus baru baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah barulah kita takbir 7 kali. Tapi setiap kita takbir itu mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Itu satu. Nah, itulah yang diulangi, Subhanallah, walhamdulillah, diulangi sampai dengan 7 kali. Kemudian setelah kita berparah kan
imam juga biasa keras takbirnya pada saat bangkit dari sujud kedua rakaat pertama. Iya. Allahu Akbar itu takbir. Itu kan belum dihitung takbir. Oh, yang lima. tadi dari sujud itu naik ke atas itu namanya takbir peralihan. Oh, itu yang dibilang peralihan. Itu tidak masuk takbir tadi. Takbir. Jadi nanti kita setelah berdiri baru mulai membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru Allahu Akbar, itu baru pertama. Oh, iya. Jadi kita takbir baru 7 kali rakaat pertama, berarti takbirnya nanti kalau dijumlah seluruhnya itu 8 kali. Ya, 9. 8. Kan termasuk takbiratul ihram. Takbiratul berarti pertamanya itu 7 kali, berarti 8 kali kan takbiratul ihram. Iya. Kalau takbir yang sudah 5 tetap. Karena yang tadi satu itu hanya peralihan. Oh, iya. Jadi soalnya begini Pak Kiai, kita mau menginformasikan ini karena ini ibadah yang setahun sekali. Iya. Jadi artinya namanya itulah tadi. Iya. Setahun sekali kan, sedangkan jangan setahun sekali. Satu hari 5 kali saya biasa kita lupa juga. Jangan takbirnya, sembahyangnya sih kita lupa. Nah, makanya itulah sebabnya juga disunahkan itu diingatkan sebelum kita pelaksanaan salat. Makanya ada namanya tuntunan salat. Oh, iya. Karena Pak Imam tadi mengatakan ya 1 kali 1 kali. Tapi barangkali ini mohon maaf Pak Kiai. Iya. Mohon maaf Pak Kiai. Iya. Kalau saya salah ini. Iya. Biasanya juga ada sedikit barangkali terserah Pak Kiai lah. Iya. Ya. Mudah-mudahan pendengar juga. Biasa juga tuntunan salatnya itu hanya dia baca. Ya. Jadi bilang takbir pertama 7 kali. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Takbir peralihan takbir kedua 5 kali. Berturut-turut. Jadi hanya 7 kali berturut-turut, 5 kali berturut-turut. Jadi dia naik di mimbar itu tuntunan salatnya hanya 2 menit. Dia tidak apa namanya? Tidak apa lagi namanya. Seperti tadi itu supaya cepat makanya selalu dikatakan tuntunan salat Idul Fitri, Idul Adha. Bukan pembacaan tata cara salat Idul Fitri dan Idul Adha. Oh, bukan tata cara Idul Fitri dan Idul Adha. Tuntunan. Jadi mudah-mudahan tuntunan kita yang singkat ini di penghujung Ramadan kita ini, saya meminta maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin Pak Kiai, ada salahku, dan sekali lagi semua pendengar di rumah. Mohon maaf karena namanya dibilang Pak Kiai, orang yang berbicara itu memang lebih banyak salahnya daripada orang yang mendengar. Juga utamanya Bapak Kepala LPP RRI Kendari dan Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Profesi Sosial Negara. Mohon maaf kalau kurang, tolong sempurnakan. Minimal menyampaikan, dan saya mohon maaf. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.